Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini tetap masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita yang hari ini mungkin ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi, jalan keluar, dan keajaiban teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah realitas yang ada di tahun 2024 dan seterusnya teman-teman. Ada sebuah tulisan yang ada di LinkedIn, ini tentang statistik pada tahun 2024 penggunaan handphone melawan desktop atau PC teman-teman. Kemudian juga kita akan membahas apa keuntungannya bagi P-Network dan korelasinya terhadap P-Network teman-teman. Pada saat kita berbicara tentang penggunaan handphone dan PC, ini hari ini kita melihat bahwa secara statistik ini penggunaan komputer ini semakin menurun teman-teman, seiring dengan semakin bertambah canggihnya handphone, sehingga banyak orang melakukan aktivitas lebih banyak menghabiskan di handphone daripada menggunakan laptop atau PC teman-teman. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, ini di tahun 2024 ini akan banyak sekali aplikasi-aplikasi penambangan kripto melalui handphone teman-teman. Nah, disinilah kita akan melihat apa keuntungannya bagi P-Network dan dampaknya bagi P-Network teman-teman terhadap fenomena ini. Kemudian kalau kita lihat di mainp.com, ini kita tahu semua, kita semua para pionir terutama itu pasti sudah tahu bahwasanya P-Network ini adalah mata uang digital pertama atau cryptocurrency pertama yang bisa ditambang dengan menggunakan handphone teman-teman. Jadi kalau saya lihat trennya di tahun 2024 dan seterusnya, ini akan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengikuti jejak dan langkah dari P-Network teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah artikel dari Newsway, ini mengupas tentang hal ini, menarik teman-teman, ini pembahasan ini. Jadi kita melihat bahwa P-Network yang dikenal dengan pendekatan penambangannya yang hanya menggunakan handphone, ini berhasil menarik perhatian komunitas kripto teman-teman. Bahkan di sini diprediksi pada tahun 2027, pada saat puncaknya orang menggunakan handphone dan mulai meninggalkan komputer atau laptop, itu kemudian juga pergeseran penambangan yang dulu menambang kripto itu menggunakan PC atau menggunakan komputer. Namun pada tahun 2027 diprediksi akan terjadi ledakan bagaimana penambangan itu akan fokus menggunakan handphone teman-teman. Dan disinilah kalau kita lihat P-Network ini akan ada peluang untuk mencapai puncak harga tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2027, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat dan pergeseran tren yang ada di masyarakat dari menggunakan laptop atau komputer bergeser menuju menggunakan handphone, terutama di dalam pendekatan penambangan dunia cryptocurrency teman-teman. Jadi dengan penambangan, dengan penggunaan smartphone yang secara stabil melampaui penggunaan komputer, setiap tahun semakin lama semakin banyak orang meninggalkan komputer, terutama komputer PC teman-teman. Jadi pendekatan ini akan menempatkan P-Network dalam posisi yang dapat mengkapitalisasi lanskap digital yang terus berkembang teman-teman.
Jadi laporan dari media ini menyarankan bahwa seiring dengan adanya perpindahan banyak orang menggunakan smartphone, ini akan menjadi titik akses dominan bagi basis para pengguna P-Network, dan oleh karena itu secara nilai P-Network juga akan bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan ekosistemnya, teman-teman. Namun juga kalau kita lihat teman-teman, tetap ada juga himbauan untuk waspada. Jadi laporan yang dikupas oleh media Newsway tadi ini mengakui adanya tantangan signifikan dalam memprediksi potensi harga dari koin Pi di masa depan, teman-teman. Jadi faktor-faktor seperti kondisi pasar, lanskap regulasi, dan adopsi secara keseluruhan ini memang masih sangat tidak pasti. Meskipun potensi pertumbuhan yang substansial ada, namun resiko yang terkait dengan setiap proyek kripto yang belum melakukan open mainnet ini juga tetap perlu diwaspadai, teman-teman. Namun perpindahan tren dari masyarakat secara global, secara dunia internasional, di mana sekarang lebih dominan menggunakan handphone daripada menggunakan komputer, ditambah lagi banyaknya aplikasi-aplikasi yang mulai mengekor mengikuti jejak langkah dari P-Network, ini akan terjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi P-Network, karena seperti yang kita bahas di awal, karena P-Network ini adalah sebuah proyek kripto di mana kita bisa menambang koin ini sebagai pelopor pemimpinnya, teman-teman. Jadi di mana-mana kalau kita berbicara tentang sebuah penemuan, di mana-mana yang menemukan yang pertama kali itu yang akan lebih untung, teman-teman. Dan proyek-proyek penambangan seperti kita lihat ini menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, ini semua kalau kita mau jujur, ini sebenarnya mengikuti jejak dari P-Network yang sudah memulai lebih dahulu pada tahun 2019, teman-teman. Jadi meskipun kemungkinan puncak di masa depan ini sangat menggoda bagi P-Network, kewaspadaan bagi para pionir tetap stabil, teman-teman. Jadi tetap kita harus waspada. Kemudian juga strategi penambangan P-Network ini memang menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik di dunia digital yang terus berubah. Namun kehati-hatian tetap harus dijaga mengingat proyek ini masih dalam tahap awal dan juga adanya volatilitas yang tinggi dalam pasar kripto. Jadi menurut saya yang perlu disiapkan mental, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu overconfident dan juga jangan terlalu pesimis. Jadi biasa-biasa saja dalam menyikapi hidup secara keseluruhan, teman-teman. Artinya kita menganggap bahwa saya pribadi meyakini bahwa P-Network ini akan menjadi semacam pelopor di dalam penambangan menggunakan handphone dan akan menjadi salah satu pemimpin di dalam industri kripto, teman-teman. Ditambah lagi kita tahu ada 12 institusi yang masuk di dalam laboratorium Stanford seperti misalkan Apple dan lain-lain, Samsung dan sebagainya, dan salah satunya adalah Social Chain, sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk bernama P-Network, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga informasi ini bisa menambah semangat kita untuk tetap mengklik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Kemudian bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.